Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi hadana lidinin al-qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi jahada al-batila bi sayfil haqq muhtasiban bis-sabri wa tabatal hatta yahdihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Amrin Mustafa, SPDMH selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Yang kami hormati Ustaz Mukimuddin Musti Arsyad, Eksum MPD selaku Wakil Ketua ketiga bidang kemahasiswaan kerjasama dan alumni. Dan yang kami hormati seluruh asatidzah yang telah hadir pada acara malam hari ini dan seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya berupa nikmat iman, kekuatan, sehingga kita masih sempat bertemu di tempat yang insya Allah membawa kita. And salawat dan salam are with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidity into godliness, and from Jahiliyah into Islamic era, in the world as well as in the next world. Hadirin yang kami hormati, pada hari Senin, pada hari Selasa 23 Januari 2024, dalam rangka acara pelantikan dan serah terima jabatan Rijal Hisbah, dan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan, acara keempat serah terima jabatan Rijal Hisbah periode 2023 kepada periode 2024. Acara kelima pelantikan pengurus Rijal Hisbah. Acara keenam sambutan pesan dan kesan Ketua Rijal Hisbah periode 2023. Acara ketujuh sambutan Ketua Rijal periode 2024. Acara ke-8 sesi dokumentasi, dan acara yang terakhir penutup. Kita mulai dengan acara pertama dengan pembukaan, dan kita awali acara pertama ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Peter Hafizullah. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Peter Hafizon. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dengan penuh rasa hormat kepada Al-Ustaz Amrin Mustafa SPDMH selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Melanjut ke acara yang selanjutnya, acara ketiga, sambutan pertama dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta kepada Al-Ustaz Amrin Mustafa SPDMH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang kami hormati Ustaz selaku kepala pesantren kampus Intas, yang kami hormati Ustaz Hukum selaku Sistem Keamanan dan Ustaz Yuma selaku bagian asrama, dan para pengurus dari Asatidah, dari Rijal Isbah, dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita sudah ataupun akan melaksanakan pelantikan Rijal Isbah. Karena mungkin teman-teman masih ingat pada tahun 2020, kalau tidak salah, kita dirikan di komunitas kita salah satu organisasi Rijal Isbah yang sampai saat ini sudah berganti beberapa periode. Dan yang penting dan sangat penting untuk kami ketahui bahwasanya sering saya katakan, apalah jadinya kalau sebuah komunitas atau kehidupan sosial tanpa ada kepengurusan. Maka ini perlu disyukuri bagi kita semua yang tinggal di Stigma, yang kita mengalami pada zaman sekarang mungkin sudah zaman era informasi begitu dahsyat. Kalau sudah beralih daripada zaman agraria, zaman industri, sekarang menjadi zaman era informasi, yang mana era keterbukaan, era peluang-peluang, baik peluang sampah maupun peluang emas ada semua di sana. Maka dari itu, amar ma'ruf nahi munkar itu sudah menjadi aujabal wajib di lingkungan kita. Maka dari itu kita perlu bersyukur Pak Ikhwah, kita punya komunitas atau organisasi yang mengendalikan dalam hal ini, membantu mencegah kemungkaran kita dan membantu motivasi untuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah salah satu tujuan Rijal Isbah di pondok pesantren kampus kita ini. Maka dari itu, marilah kita sama-sama bekerja sama, bersembuyung
mendukung adanya satu organisasi yang besar ini. Perannya sangat besar dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Tidaklah didirikan organisasi ini kecuali untuk kebaikan kita bersama, meminimalisir keburukan, kemungkaran, dan memperbesar kebaikan untuk kemaslahatan. Maka dari itu, saya ingat beberapa perjalanan rijal Hizbah yang lalu ataupun yang dulu-dulu, mereka tidak akan lepas daripada satu keluhan, Ustaz, gimana ya Ustaz, kami yang sudah menjadi tim kayaknya rada berat Ustaz. Kenapa berat? Karena memang amar ma'ruf nahi munkar itu tantangannya untuk kalangan kita agak dilema Ustaz. Jadi sampai perlu diperhatikan, karena ini sebagai evaluasi kita. Salah satu keluhan daripada rijal Hizbah yang telah lampu ini tidak akan lepas daripada keluhan tersebut. Dalam tanda kutip bisa kita simpulkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itu tidak bisa diterapkan, atau belum, lebih tepatnya belum bisa diterapkan. Artinya apa? Rijal Hizbah itu sebenarnya jasanya sangat besar. Yang diperlukan oleh beliau-beliau ini, mereka-mereka ini, teman-teman kita nanti ataupun yang sudah tahu, cukup dengan ta'awun kalian dalam hal ini. Ketika kalian menjadi salah, ketika kalian ditertibkan, ketika kalian diajak untuk amar ma'ruf, ketika kalian dilarang untuk kemungkaran, cukup satu kaidah, mari kita berta'awun apapun kondisinya. Memang kita akui seorang yang berbuat mungkar ketika ditegur pasti ada rasa mungkin gak terima lah. Ketika diajak ma'ruf, sholat jamaah dan lain sebagainya, mungkin ada rasa malas. Itu memang fitrah manusia. Liman yazid wa yanqus. Tapi tolong, kaidah ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan itu tetap diterapkan. Tetap menjadi prinsip kalian. Jadi sebenarnya mereka itu dalam rangka menolong kepada kalian, bukan apa-apa. Jadi bukan gagah-gagahan dia sebagai bagian ini, bagian itu, penertib ini, penertib itu, punya kegengan pusat, enggak. Tapi dalam rangka apa? Tolong, menolongnya harus kalian sadari. Makanya ketika ada kemungkaran diluruskan, bersyukurlah kalian. Ketika diajak untuk ma'ruf, bersyukurlah kalian. Karena prinsip dari rijal Hizbah adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu prinsip besarnya. Karena kita marah pada kemaslahatan kebaikan satu komunitas ataupun lingkungan pondok pesantren kita ini. Itu perlu diperhatikan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada teman-teman rijal yang insya Allah akan digantikan dengan teman-teman yang baru. Jasa kalian insya Allah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalian kerjakan selama ini. Kemudian kepada rijal yang baru, saya ucapkan semangatlah dari sekarang, luruskan niat. Segala sesuatu yang diluruskan dalam niat cari ridho Allah, antum itu tak akan patah arang apapun yang akan terjadi. Kalau kalian mencari ridho teman-teman kalian, mencari popularitas teman-teman kalian, pasti kesemangatan lagi kalian bisa ukur di mana respon yang menyamankan kalian dari teman-teman kalian. Tapi kalau kalian niatnya ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa dan menghilangkan kemungkaran, antum tidak akan patah arang sampai kapanpun, karena antum niatnya dicari pahala. Urusan antum adalah urusan antum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli dibully, tidak peduli dicaci, tidak peduli dilawan, tidak peduli diapa, semua. Dan ini tolong kita saling bersinergi dalam prinsip yang menjadi prinsip rijal Hizbah ini.
Maka dari itu teman-teman sekalian, dengan konsep ini insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak ada yang kita inginkan. Kita beberapa punya organisasi, ada Rencana Hisbah, ada B, 5 PPA, 5 PAI, apalagi semuanya dibentuk untuk memberikan maslahat kebaikan untuk kita semua. Apalagi wacana ke depan kita mau lebih seriuskan bagaimana kolaborasi antara kegiatan akademik dengan kegiatan non akademik yang sudah berjalan, dan kita akan seriuskan dengan sistem poin insyaallah taala. Dan itu nanti peran Rijal Hisbah, ketua Rijal Hisbah ketika mengeluarkan satu buah sertifikat, kemudian dari Kesatrian ketika mengeluarkan satu buah sertifikat, dari isem tafid, isem asrama, pesantren, isem apa saja, ketika mereka mengeluarkan satu buah sertifikat, ini adalah dokumen penting sebagai pendukung kalian kelancaran di kegiatan akademik. Maka kegiatan non akademik ini semuanya akan bernilai poin dan semuanya bersertifikat, sehingga nanti ada standarisasi di bidang akademik agar bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajarnya dengan tolak ukur sertifikat yang akan ditentukan masing-masing, ada kadarnya dan ada ukurannya. Nanti dari bahasa, dari tarbiyah, dari keamanan, dari keasramaan, dan seterusnya insyaallah biidznillah ta'ala. Ini semua kita bentuk sistem sedikit demi sedikit untuk agar kita mempunyai tanggung jawab bagaimana kita melaksanakan kegiatan di pondok pesantren kampus kita yang tercinta. Mudah-mudahan antum semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita bersama di sini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum belajar, kita mengajar, kita juga belajar, antum juga nanti akan mengajar, dan seterusnya. Tidak ada apa-apa kecuali untuk demi kemaslahatan dakwah dan perkembangan Islam khususnya di Indonesia ini, karena antum adalah dai-dai insyaallah taala yang akan memegang bagaimana terus dakwah kami baik di Jogja, di luar Jogja, di Sumatera, dan lain sebagainya. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, karena kalian insya Allah akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kita doakan semuanya lancar, semuanya menjadi masa depan yang cerah, baik untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk negara kalian, dan untuk agama kalian. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan pertama yang dibawakan oleh Al-Ustaz Amrin Mustafa SUDMH selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Melanjut ke sambutan yang kedua dari Al-Ustaz Hakimuddin Husni Arsyad SU MPD selaku Wakil Ketua Bukit 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil din. Yang kami hormati Ustaz Amrin Mustafa Firman Ta'ala selaku Ketua SIP Madani Yogyakarta, yang kami hormati pula para asatidz di kepengurusan Alhamdulillah pesantren kampus Binbas Yogyakarta, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa di pesantren kampus Binbas, baik dari mahasiswa dan mu'addini dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri salah satu momentum, salah satu agenda tahunan kita
yang mana tentunya sebuah jabatan itu tidak akan berlaku selama-lamanya. Pasti nanti di sana ada yang namanya apa? Ada yang namanya perubahan. Bukan namanya perubahan. Entah itu perubahan dari sisi struktural jabatan tertentu atau perubahan dari sisi apa saja. Ya, tadi sudah sampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Hafizahullah Ta'ala mengenai prinsip awal atau prinsip dasar mengapa ada organisasi yang bernama Jalur Hisbah, yang mana kalau misalkan di sini tertulis sama para pemuda penyuluh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip dasarnya seperti itu. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya yang antum harus persiapkan bagi calon-calon Hisbah adalah niat yang luruskan niat antum. Anggap ini sebagai sebuah proses pembelajaran. Ya, anggap ini sebagai sebuah proses untuk mendidik. Ya, dan ini bagi antum juga sebagai proses pendidikan. Ya, antum belajar nantinya ya, ketika antum lulus dari sini suatu saat pasti antum akan juga mengurus santri, mengurus peserta didik dan lain sebagainya. Nah di sini antum sebagai apa? Sebagai pengurus yang nantinya ini sebagai wajah untuk belajar mengurus seseorang. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu dengan adanya kepengurusan Jalur Hisbah ini sangat membantu sekali bagi kami asatidz yang ada di Kemah Asariah. Tanpa adanya organisasi ini, tanpa adanya kepengurusan ini, berbagai program, berbagai kegiatan tentu tidak akan berjalan dengan maksimal. Makanya kami mohon ini untuk para seluruh mahasantri ya, ketika nantinya antum diingatkan, ketika nantinya antum diberikan arahan sebagaimana disampaikan, mohon kerjasamanya ya, mohon kerjasamanya, karena nantinya antum suatu saat nanti akan berdiri di posisi yang sama. Ya, bagi teman-teman semester 1, bagi teman-teman semester sekarang udah semester 2, bagi teman-teman semester 4, bagi teman-teman kelas berapa ini? Kalau kelas 3, kedua kelas 3. Bagi teman-teman juga nanti semester akhir, mohon kerjasamanya. Ketika nanti antum diingatkan, ketika antum diberikan arahan, ya, mohon kerjasamanya. Karena nantinya antum akan menduduki ini dengan posisi yang maksimal. Ya. Ketika nanti ingin dihormati, maka hormatilah keputusan yang ada saat ini. Mencoba untuk menghormati, karena menjadi pengurus itu sekali lagi bukan suatu hal yang mudah. Amanah ini merupakan amanah yang sangat besar. Makanya ketika nanti antum suatu saat ingin dihormati, maka dari sinilah teman-teman yang di luar kepengurusan mohon untuk menghormati keputusan yang ada. Dan untuk teman-teman demisioner ya, Jalur Hisbah yang akan meletakkan jabatannya, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah dicurahkan, atas amanah-amanah yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
membalas yang surahan setiap tetes keringat yang antum keluarkan, setiap tenaga yang antum curahkan dalam membantu kepengurusan di pesantren kampus bin Basir. Mudah-mudahan juga bagi teman-teman yang memasuki semester akhir ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan tugas akhir tepat waktu dan nantinya mendapatkan tempat yang terbaik di masa penugasan nanti. Bagi teman-teman di jalan isbah yang akan dilantik pada malam hari ini, sekali lagi ini merupakan amanah yang sangat besar. Mohon dijaga amanah ini, karena kepengurusan ini bukan merupakan hal yang nantinya ini menjadi semacam tameng bagi antum untuk tidak melakukan hal-hal yang selama ini kita wajibkan. Jangan sampai nantinya antum menjadi pengurus, mentang-mentang menjadi pengurus, sehingga nanti antum justru yang tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren ini. Justru nanti kami mohon antum menjadi orang terdepan yang sekali lagi menjadi contoh, yang sekali lagi menjadi para pemuda yang menyuruh kebaikan, menjadi contoh bagi semuanya. Nah, karena sekali lagi ini merupakan amanah yang sangat besar. Nah, tidak hanya ketuanya saja, karena memang yang namanya pemimpin itu secara struktural cuma satu. Namun setiap anggota dari suatu kepengurusan tentu dia harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maka kami mohon sekali lagi jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan antum salah gunakan dengan hal-hal yang justru itu mencoreng dari kepengurusan Islam ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi calon isbah ini bisa menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, bisa menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi bagi seluruh mahasiswa yang nantinya diingatkan, yang nantinya diberikan peringatan atau diingatkan, diberikan nasihat, mohon kerja selamanya, terutama bagi adik-adik kelas, karena nantinya antum akan menduduki posisi yang sama suatu saat nanti. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan kedua dari Ustadz Muhyiddin Husni Arsyad, Eskom MPD selaku Wakil Ketua Bukit 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni. Kepada Ustadz kami ucapkan banyak terima kasih. Melanjut ke acara yang keempat, yaitu serah terima jabatan Rijal Hisbah periode 2023 kepada periode 2024 kepada saudara Rusdianto dan saudara Riki Pratama untuk menaiki panggung. Dengan segala hormat kami persilahkan. Melanjut ke acara yang kelima, pelantikan pengurus Rijal Hisbah periode 2024. Pengurus Rijal Hisbah Pesantren Kampus Binbas Yogyakarta tahun 2024. Ketua Riki Pratama dan Sekjen Zulfikar Tingkam Al-Baihaqi. Kepada saudara yang disebutkan atau menaiki panggung. Dan kami mohon dengan hormat kepada Ustaz Ahmad Mustafa dan Ustaz Husni Arsyad untuk ikut istri foto bersama ketua.
Bagian tahfiz oleh penanggung jawab Ustaz Eli Jabaruddin SPD, oleh Ketua Farid Zulkarnain dengan anggota Irham Rohim Gibran, Pida Said As-Sunni, Nanda Pratama, Muhammad Al-Bakti untuk menaiki panggung. Dan kepada Ustaz Junair untuk mengikuti sesi foto dan tahfiz. Bagian lugah atau bagian bahasa, penanggung jawab Ustaz Riki Supratama SPD yang diketuai oleh Zarli Hakiki, yang beranggotakan Ghasan Al-Qom, Abdullah Jubri, Syahrul Ramadan, dan Muhammad Sabrani Yuni. Kepada nama yang disebutkan atau katanya kepada Ustaz Riki Pratama untuk mengikuti bagian tarbiyah oleh penanggung jawab Ustaz Ismamur Rahman yang diketuai oleh Bibi Iklani, yang beranggotakan Julianin Al-Ghifari, Hidayat Muhammad Ibnu Wahyudi, Sandi Setiawan, dan Yusuf Adi Prianto. Kepada nama yang disebutkan untuk naik ke atas. Bagian keasramaan dengan penanggung jawab Ustaz Gunawan SPD dan Ustaz Abu Yuna, yang diketuai oleh Rifki Ijal Musyafa, yang beranggotakan Jawad Musyafa, Ahmad Fadil Fikri, Samsul Munir, Amir Din, dan Jaya Saputra. Pada nama yang disebutkan Jawad penuh. Mungkin. Bagian keamanan oleh penanggung jawab Ustaz Muhammad Teguh, yang diketuai oleh Hilaluddin dan anggota Diki Zulkarnain, yang disebutkan untuk menaik panggung. Kepada Ustaz
Terus. Bagian DKM Musola oleh penanggung jawab Ustadz Misbahur Rahman yang diketuai oleh Alvin Rizky Nugraha dengan anggota Asma Nabil Safi dan Muhammad Torik pada nama yang disebutkan untuk naik panggung. Bagian kesehatan oleh penanggung jawab Ustadz Muhammad Teguh yang diketuai oleh Haris Janmardi dengan anggota Abbas Al-Bangki dan Rafli Widi kepada nama yang disebutkan untuk naik ke atas panggung. Geser kanan kiri. Hop. Bagian dapur oleh penanggung jawab Ustadz Munawar SPD yang diketuai oleh Fikri Hidayat dan anggota Arif Setiaji dan Ahmad Gintiza pada nama yang disebutkan naik panggung. Geser dikit. Hop. Itulah tadi acara pelantikan pengurus Bidal Hisbah Pesantren Kampus Binbas Yogyakarta tahun 2024. Melanjut ke acara selanjutnya, acara yang ke-6, sambutan pesan dan kesan Ketua Rijal Hisbah periode 2023 kepada Saudara Rusdianto. Kepada Saudara Rusdianto kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa huda wa tuqa ya rabbil alamin. Allahumma amin. Ikhwati fi din, a'azzana Allah. Yang kami hormati Ustaz Amrin Mustafa Hafizahullah Ta'ala selaku Ketua Sekolah Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Yang kami hormati Ustaz Arsyad Hafizahullah Ta'ala selaku Ketua Kemahasantrian Kampus Binbas Madani Yogyakarta. Dan yang kami hormati Ustaz Abu Yumna Hafizahullah Ta'ala selaku Kepala Keasramaan, dan yang kami banggakan para asatidzah yang belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu.
perpisahan merupakan awal dari perjuangan. Perpisahan bisa merasakan perpisahan itu adalah manis dan pahit. Pahitnya merupakan perpisahan saat ini, dan manisnya merupakan pertemuan yang akan datang dan yang akan dikenang nanti. Melalui panggung ini, kami selaku Ketua Rijal 2023, kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para asatidzah yang telah membimbing kami, yang telah mensupport kami sehingga kami bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat atas kepemimpinan kami. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsira kepada antum sekalian para asatidzah yang telah menyiapkan, yang telah merelakan waktu antum untuk menyisihkannya untuk membimbing kami hingga kami bisa mendapatkan pengalaman sebelum kami pengabdian nanti. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, teman-temanku seperjuangan Rijal 2023, perpisahan ini bukanlah awal dari kemunduran kita. Merupakan perpisahan ini adalah jalan untuk menuju cita-cita kita, untuk meraih masa depan kita, untuk menggapai apa yang kita inginkan nanti tatkala kita sudah berakhir dari sini, yaitu berakhir dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Dan yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman Rijal 2024, kami sampaikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh para asatidzah dalam pembukaan tadi, yaitu hendaknya antum meluruskan niat antum sekalian, karena sebagaimana para ulama mengatakan al-amalul kabir tusaghiruhu an-niyyah wal 'amalus saghir yusaghiruhu an-niyyah tukabbiruhu an-niyyah. Amal itu bisa besar lantaran niat kita. Amalan yang kecil itu bisa besar lantaran niat kita. Dan amalan yang besar itu bisa kecil itu lantaran niat kita juga. Intinya, mari sebelum kita melangkah ke depan, kita perbaiki niat kita. Kita perbaiki niat kita. Ingat, segala langkah kaki antum, kalau antum tidak ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum akan mendapatkan capeknya saja, sementara pahalanya antum tidak akan mendapatkannya. Walaupun perbuatan atau aktivitas itu besar, amalan itu besar, itu bisa menjadi kecil lantaran niat antum. Dan begitu pula sebaliknya, perkara yang sepele, amalan yang sepele itu bisa menjadi besar lantaran niat antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para mahasantri yang kami banggakan, kami Rijal 2023 ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada antum sekalian. Jikalau kami dalam berbagai macam divisi kami berbuat salah kepada antum,
Maka kami meminta maaf, meminta kehalalan antum sebelum kami nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ingin antum menghisab kami kelak pada hari kiamat. Lebih baik kami meminta kehalalan antum dari sekarang. Apakah antum bersedia memaafkan kami? Ayo mahasantri, sekali lagi, apakah antum bersedia memaafkan kami? Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kerelaan dan keridhaan antum yang telah ridho untuk memaafkan kami pada masa jabatan kami, yaitu pada tahun 2023. Sekian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan pesan dan kesan Ketua Rijal Hisbah periode 2023. Kami ucapkan banyak terima kasih. Melanjut ke acara yang ketujuh, sambutan Ketua Rijal periode 2024 kepada Saudara Riki Pratama. Pak Alihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami tidak banyak berbicara. Di sini kami hanya menyampaikan beberapa pesan. Pesan yang pertama yaitu kepada para asatizah dan pada Rijal Hisbah periode 2023. Kami di sini meminta bimbingan antum semua untuk membimbing kami untuk kemaslahatan ke depannya agar menjadi lebih baik. Kemudian pesan yang kedua kepada Rijal Hisbah periode 2024 dan kepada mahasantri sekalian dari Stigma Yogyakarta dan LDA Jamilur Rahman, yaitu yang pertama sebagaimana yang telah disampaikan, yang pertama yaitu ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu bersabar. Jadi di sini kita hendaknya banyak bersabar. Karena orang-orang yang bersabar akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Maka hendaknya kita bergembira. Kita bersabar dalam menjalankan semua aktivitas yang ada di Ponpes Bimbas Madani Yogyakarta ini, dan juga kepada teman-teman Rijal Hisbah periode 2023, hendaknya antum semua bersabar dalam menjalankan tanggung jawab antum. Karena di tengah-tengah perjalanan kita nanti pasti akan banyak masalah, pasti akan banyak kehidupan yang sanggup, sehingga di situ perlunya adanya kesabaran yang sangat luar biasa. Kemudian pesan yang ketiga yaitu hendaknya kita selalu amanah, karena amanah ini merupakan suatu hal yang besar yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan atau menegakkan amanah. Maka jika kita sudah mengetahui dalil-dalilnya, maka hendaknya kita menerapkan atau menjalankan amanah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kelak di yaumul qiyamah. Kemudian
santri sekalian, yang terakhir yaitu disiplin. Disiplin di sini yaitu mencakup disiplin waktu maupun yang lainnya. Karena kebanyakan dari kita banyak yang melalaikan waktu kita di sini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita di sini berada pada kampus yang berbasis pesantren, maka hendaknya kita mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin, karena kelak waktu yang atur tersebut pasti akan berguna dan bermanfaat bagi antum semua kelak ketika antum keluar dari sini. Dan yang terakhir, kami dari Rijal Isbah periode 2023 beserta panitia, kami mohon maaf apabila ada kekurangan di acara pada malam ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Ketua Rijal Isbah periode 2024. Naqulu syukran jazakumullahu khairan jazaa. Melanjut ke acara selanjutnya, acara ke-8, sesi dokumentasi. Kami harapkan kepada Rijal Isbah periode 2023 untuk naik di atas panggung dan mengambil sesi dokumentasi bersama Ustaz. Lanjut ke acara yang terakhir, dan saya sebagai perwakilan siswa mahasiswa Sekolah Tinggi Tarbiyah Madaniyah mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Rijal Isbah periode 2023 apabila kami banyak kesalahan atau ada perbuatan yang kurang serak di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahmad Syam Al-Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.